Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video tentang kisah dan kronologi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan pengusung dari pepatah Tutwuri Handayani yang dipakai oleh Menteri Pendidikan Indonesia tinggal sekarang. Langsung saja saksikan videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Raden Mas Suwardi Suryadiningrat EYD Suwardi Suryaningrat yang juga dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yang juga ditulis sebagai Ki Hajar Dewantoro, untuk mencerminkan suara Jawanya, tanggal 2 Mei tahun 1889 di Paku Alaman, tanggal 26 April tahun 1959 di Yogyakarta, adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia terkemuka, penulis, kolumnis, politikus, dan pelopor pendidikan bagi penduduk asli Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dia mendirikan Taman Siswa Sekolah, sebuah lembaga yang memberikan pendidikan bagi rakyat jelata pribumi, yang sebaliknya terbatas pada bangsawan Jawa dan kolonial Belanda. Dia dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tanggal 28 November tahun 1959. Ki Hajar Dewantoro lahir dalam keluarga bangsawan Jawa. Keluarganya memiliki keluarga kerajaan Paku Alam. Dia adalah salah satu cucu Pangeran Paku Alam ketiga melalui ayahnya, GPH Suryadiningrat. Berkat latar belakang priai bangsawan Jawa, sehingga dia dapat mengakses pendidikan publik kolonial, sebuah kemewahan yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar penduduk biasa di Hindia Belanda. Dia lulus dari pendidikan dasar ELS, Sekolah Dasar Belanda. Kemudian dia melanjutkan studinya di Stovia, salah satu sekolah kedokteran untuk mahasiswa pribumi. Namun, dia gagal lulus karena sakit. Lalu kemudian dia bekerja sebagai jurnalis dan menulis untuk banyak surat kabar, termasuk Sudiutomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, KOM Muda, Cahaja Timur, dan Pusara. Dia juga kontributor Kebangunan, sebuah surat kabar nasionalis milik ahli hukum dan politikus berpendidikan Belanda, Poa Lionggi. Selama karir Ki Hajar Dewantoro di media cetak, dia dianggap sebagai penulis yang sangat berbakat dan ulung. Gaya penulisannya populer, komunikatif, namun sangat dijiwai oleh idealisme kebebasan dan sentimen anti-kolonial. Selain wartawan muda yang ulet, Ki Hajar Dewantoro juga aktif di organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, dia aktif dalam dakwah mereka untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan Indonesia sebagai kesatuan bangsa, khususnya di Jawa. Dia juga menyelenggarakan Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro pada masa muda juga pernah menjadi anggota Insulinde, sebuah organisasi multietnis yang didominasi oleh aktivis Indo. Organisasi ini mengadvokasi pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Salah satu tokoh penting dalam organisasi ini adalah Ernest Douwes Dekker. Belakangan, Ki Hajar Dewantoro diundang untuk bergabung dengan partai tersebut ketika Douwes Dekker mendirikan Partai Indische. Pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengumpulkan uang untuk mendanai peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1813. Sumbangan itu diambil dari warga Hindia Belanda yang juga termasuk bumi putera. Masyarakat adat. Keputusan ini menyulut oposisi kritis dan reaksi negatif dari kalangan nasionalis pro kemerdekaan, termaksud Ki Hajar Dewantoro. Dia menulis beberapa kolom kritis seperti "Een maar ook voor allen, allen voor een", atau "Satu untuk semua, semua untuk satu",
kolom Ki Hajar Dewantara, yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Orang Belanda, Als ik eens Nederlander was, yang dicetak di The Express Surat Kabar, tanggal 13 Juli tahun 1913. Artikel ini mengecam keras pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kutipan tulisannya adalah sebagai berikut. Jika saya orang Belanda, saya tidak akan merayakan upacara kemerdekaan di negara di mana kita sendiri diingkari hak kebebasannya. Konsisten dengan jalan pikiran, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas. Meminta kepada inlander, penduduk asli Indonesia, untuk menyediakan dana, dan untuk perayaan tersebut, gagasan perayaan kemerdekaan saja sudah cukup menghina mereka. Dan sekarang kita juga mengobrak-abrik kantong mereka. Ayo jauhi kehinaan lahir dan batin. Seandainya saya menjadi orang Belanda, kasus tertentu yang menyinggung teman dan sebangsa kita adalah kenyataan bahwa orang-orang pedalaman diharuskan untuk membantu dan membiayai suatu kegiatan yang tidak memiliki kepentingan sedikit pun bagi mereka. Beberapa pejabat Belanda meragukan bahwa karya ini benar-benar ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, karena dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya, ada beberapa perbedaan dalam gaya dan kosakata yang digunakan. Kalaupun benar tulisan Ki Hajar Dewantara, mereka menduga Douwe Dekker mungkin secara aktif mempengaruhi Ki Hajar Dewantara menulis dengan nada seperti itu. Penguasa kolonial menganggap tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara yang mengkritik pemerintah kolonial begitu subversif, sensitif dan memecah belah, sehingga mereka khawatir akan memicu pemberontakan rakyat dan mengganggu tatanan sosial Hindia Belanda yang rapuh. Akibatnya, Ki Hajar Dewantara ditangkap atas perintah Gubernur Jenderal Idenburg dan diasingkan di Pulau Bangka. Namun, baik rekannya Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes atas namanya, dan akhirnya pada tahun 1913 mereka bertiga pun diasingkan ke Belanda sebagai gantinya. Ketiga, tokoh aktif pro kemerdekaan ini, Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo, kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara saat itu masih berusia 24 tahun. Selama pengasingannya di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia, Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia, di mana ia merenungkan gagasan untuk memajukan pendidikan sains bagi penduduk asli dengan memperoleh sertifikat Eropa, ijazah pendidikan, yang kemudian menjadi landasan bagi lembaga pendidikan yang akan didirikannya. Dalam kajian ini, Ki Hajar Dewantara terpukau oleh ide-ide pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta aktivitas gerakan pendidikan India, Santiniketan, dan keluarga Tagore. Pengaruh yang mendasari ini berkontribusi pada ide Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan pendidikannya sendiri. Pada bulan September tahun 1919, Ki Hajar Dewantara pulang ke Jawa, Hindia Belanda, dan segera dia bergabung dengan saudaranya dalam mendirikan sekolah di kota kelahirannya. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajarnya kemudian terbukti berguna untuk mengembangkan konsep mengajar di sekolah dengan mendirikan National Onderwijs Instituut Ampel atau Perguruan Tinggi Nasional. Selama masa diskriminasi sosial kolonial di awal abad ke-20, pendidikannya hanya dimungkinkan bagi para elit, orang-orang kolonial Belanda dan segelintir keluarga bangsawan Jawa. Pendidikan pada waktu itu tidak tersedia untuk rakyat jelata asli. Pada bulan Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa
Sekolah di Yogyakarta, sebuah gerakan pendidikan Jawa yang berusaha memberikan pendidikan bagi penduduk asli ketika mencapai usia 40 tahun. Menurut kepercayaan Jawa, berdasarkan penanggalan Jawa, dia diharuskan mengganti namanya menjadi penangkal malapetaka yang mungkin menimpanya. Dengan kemudian dia memilih Ki Hajar Dewantara sebagai nama barunya. Dia juga menghapus gelar bangsawan Jawa yaitu Raden Mas di depan namanya. Itu adalah isyarat untuk menunjukkan dukungannya terhadap kesetaraan sosial dan ketika kepeduliannya terhadap status sosial masyarakat Jawa yang kaku. Ki Hajar bermaksud untuk bebas berinteraksi dengan orang-orang dari semua latar belakang sosial dan dekat dengan mereka baik jiwa maupun raga. Ki Hajar Dewantara telah menciptakan sebuah pepatah terkenal untuk menggambarkan cita-cita pendidikannya, diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Pepatah itu berbunyi, Ing ngarso sumtulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani, artinya, bagi yang di depan, harus memberi contoh, bagi yang di tengah harus membangkitkan semangat, dan bagi yang di belakang harus memberikan semangat. Pepatah tersebut digunakan sebagai prinsip taman siswa. Hari ini bagian dari pepatah ini, Tutwuri Handayani digunakan sebagai semboyan pendidikan Kementerian Indonesia. Ini dimaksud untuk menggambarkan guru yang ideal yang telah mentransmisikan pengetahuan kepada siswa mereka, akan berdiri di belakang siswa mereka, dan memberi mereka dorongan dalam pencarian mereka untuk pengetahuan. Pada masa pendudukan Jepang kegiatan Ki Hajar Dewantara di bidang politik dan pendidikan masih terus berlangsung ketika pemerintah Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada tahun 1943. Ki Hajar diangkat sebagai salah satu pemimpinnya selain Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Pada tahun yang sama, pada tanggal 4 Oktober, dia diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Pusat. Jawa juga mendirikan pemerintahan pendudukan dalam Kabinet Pertama Republik Indonesia tahun 1950-an. Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1957 dia menerima gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dari universitas tertua di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, dan beliau wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 di Yogyakarta, dan dimakamkan di pemakaman Taman Wijaya Brata sebagai pengakuan atas dedikasi dan prestasinya dalam merintis pendidikan umum di Indonesia. Dia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pahlawan nasional, dan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959, yaitu tanggal 28 November tahun 1959. Taman Siswa dalam mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Museum ini dibangun untuk mengenang, mempromosikan, dan melestarikan pemikiran, nilai, dan cita-cita Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Di museum terdapat benda-benda karya Ki Hajar Dewantara. Koleksi museum meliputi karya-karyanya, makalah, konsep, dokumen penting, dan korespondensi Ki Hajar selama hidupnya sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seniman. Dokumen-dokumen ini telah direkam pada mikrofilm dan beberapa dilaminasi dengan bantuan Arsip Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara menganjurkan bahwa pendidikan harus dimungkinkan dan tersedia untuk semua orang, tanpa memandang jenis, kelamin, ras, etnis, budaya, agama, status ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dia berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan bersama, kebebasan manusia, dan hak untuk mencari ilmu. Hari lahir Ki Hajar Dewantara kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Dia juga dikreditkan karena telah menciptakan moto Tutwuri Handayani yang hari ini digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan sebuah kapal pelatihan Angkatan Laut Indonesia, KRI. Ki Hajar Dewantara menyandang namanya untuk menghormati, potretnya mengabadikan dirinya
dalam pecahan uang Rp20.000 pada tahun 1998. Pada tanggal 2 Mei tahun 2015, Google merayakan ulang tahun ke-126. Ki Hajar Dewantara dengan Google Doodle. Data kronologi Ki Hajar Dewantara. Menteri Pendidikan Nasional di Republik Indonesia, menjabat tanggal 2 September tahun 1945 sampai tanggal 14 November tahun 1945, Presiden Soekarno. Data pribadi, nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir tanggal 2 Mei tahun 1889, Paku Alam, Hindia Belanda, wafat tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun. Yogyakarta, Indonesia. Istri, Nyi Sutartinah, anak dari Ki Hajar Dewantara, Asti Wandansari, Sudiro Ali Murtolo, Syailendra Wijaya, Bambang Sokawati, Dewantara, dan Ratih Tarbiyah. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa support channel saya dengan cara like, komen, subscribe, share. Terima kasih.